Selamat malam pemirsa, Meja Bundar kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Feni Anastasia. Pemirsa, jangan pernah tergiur dengan penampilan beras yang putih, bersih dan juga wangi. Karena Anda harus hati-hati, nampaknya tidak semuanya sehat ternyata. Bisa saja beras yang nampaknya putih, bersih dan wangi tersebut salah satunya berasal dari tempat ini. Tempat di mana beberapa waktu yang lalu polisi baru saja menggerebek gudang ini, gudang di salah satu tempat yang ada di Dadap, Kosambi, Tangerang, Banten, yang ternyata diketahui sebagai gudang yang digunakan untuk mengoplos beras yang sudah tidak layak konsumsi, kemudian dioplos dengan beras lokal dan kemudian dicampur dengan cairan kimia berbahaya, yaitu cairan pemutih. Ini tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan pemirsa apabila dikonsumsi terus-menerus oleh manusia. Malam hari ini kami akan mengangkat mengenai kisah ini dan kami akan mendengarkan beberapa kesaksian, tentunya diantaranya dari polisi yang membuka secara langsung bagaimana praktek para pelaku pengoplos beras yang tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan ini. Saya akan juga berbincang dengan salah seorang yang selama ini sudah belasan tahun menjadi orang yang dipercaya untuk menunggu gudang ini. Ada Pak Boan. Selamat malam Pak Boan. Selamat malam Mbak. Bapak boleh bersama saya di sini Pak Boan. Terima kasih Pak. Terima kasih hati-hati Pak. Pak Boan, ini kalau kita melihat di sini banyak sekali beras-beras yang kemarin polisi sudah datang ke tempat ini dan mengetahui adanya praktek pengoplosan begitu ya. Bapak sudah belasan tahun, sudah berapa tahun Bapak di sini? 13 tahun. 13 tahun. Tentunya sangat tahu apa saja kegiatan yang ada di gudang ini setiap harinya Pak ya. Nanti kita akan berbincang, namun saya akan ajak pemirsa dulu untuk melihat liputan berikut ini. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek sebuah gudang di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kosambi Timur, Kabupaten Tangerang, Banten, yang dijadikan tempat mengoplos beras impor asal Vietnam. Polisi menemukan beras asal Vietnam yang tak layak konsumsi dicampur dengan beras menir untuk pakan ternak, beras lokal, dan zat kimia putih. Setelah dioplos, beras dimasukkan ke dalam kemasan beras bulog ukuran berat 15 kg untuk dijual. Petugas berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial AM yang juga pemilik gudang. AM mengaku gudang miliknya telah beroperasi selama 1 tahun, di mana pendistribusiannya tidak hanya di daerah Tangerang, tetapi juga ke Jakarta dan sekitarnya. Selain AM, polisi juga mengamankan 3 orang lainnya, kaki tangan AM yang bertugas sebagai karyawan dan mandor gudang. Dari penggerebekan, petugas menyita 5 karung bermerek Bulog berisi beras oplosan, 900 karung beras bermerek Bulog, 70 karung beras asal Vietnam, 4 buah mesin jahit, dan puluhan drum berisi zat kimia berbahaya. Oplosan tersebut antara beras Vietnam yang tidak layak konsumsi dicampur dengan beras lokal yang layak konsumsi, dijadikan satu, kemudian dikemas dalam karung bulog seperti di depan ini per 15 kg. Nah, setelah dikemas dalam karung bulog, beras itu dipasarkan. Setiap bulannya gudang beras oplosan ini mampu memproduksi puluhan ton beras oplosan berbahaya dengan kerugian negara mencapai 1,4 miliar rupiah. Beras oplosan yang dijual AM sekilas terlihat tidak berbeda dengan beras kelas menengah. Namun jika dicermati memiliki warna yang putih cerah dan tekstur beras banyak yang patah-patah. Konsumen harus lebih waspada dengan harga murah yang ditawarkan. Bisa jadi beras yang jatuh ke tangan pedagang eceran maupun konsumen adalah beras oplosan yang berbahaya bagi kesehatan. Kita lanjutkan Meja Bundar, saya langsung akan berbincang dengan Pak Boan yang selama ini dipercaya oleh pemilik gudang ini untuk menjaga gudang ini ya Pak ya. Tugas Anda setiap harinya apa Pak Boan? Saya menunggu bahan kimia. Menunggu bahan kimia. Menunggu bahan kimia? Iya. Bahan kimia apa itu maksudnya? Bahan kimia ya MDH2O, terus soda, sulfat itu. Menunggu artinya Anda ketika barang itu datang, Anda yang bertugas untuk memasukkan barang, menerima. Kemudian keluar, saya yang mengeluarkan juga, gitu. Oh, ada berapa banyak Pak itu bahan kimia yang Anda awasi ya? Kalau boleh itu misalnya dari model soda, sulfat, model HO, formit, cuka. Berapa jumlahnya itu?
Apanya? Jumlahnya berapa itu kalau boleh tahu setiap harinya yang masuk? Oh, masuknya jarang-jarang. Enggak. Itu paling keluaran dia harus dalam per hari 20 jigen. Atau kalau saksakan paling banyak 30 atau 50 paling banyak. Oke, kalau kita tahu kan ini sebenarnya gudang beras begitu Iya, ya. iya. Tetapi tugas Anda khusus untuk mengawasi bahan kimia itu. Iya, betul. Sempat bertanya Bapak, kenapa tugasnya untuk mengawasi itu bukan berasnya begitu kan? Oh, saya nggak ada tugasnya. Ada lagi tugasnya yang bagi bahan beras. Oh, itu. ada Mandornya, sendiri. bagi Oke. pembukuannya, bahan penerimaannya ada. Oh, gitu. Jadi saya mah untuk khusus kimia doang. Khusus gitu loh. kimia Nah. saja. Oke, dan untuk apa gitu Bapak tahu ya? Hah? Bahan kimianya untuk apa digunakan? Oh, tapi saya untuk bahan apa-apaan nggak tahu sih untuk itu apa bos yang tahu. Saya sih cuma bahan kimia model formik, soda atau sulfat atau HO. Itu Oke. taunya bentuk begitu aja. Gitu. Sononya buat mengolah apa saya nggak tahu. Tidak tahu ya. Iya. Bapak kan sudah 13 tahun ada di sini. Setiap hari masuk ya Pak ya? Iya, Dari betul. jam berapa sampai jam berapa? Kalau saya masuk, kalau dari rumah kan Bekasi jauh macet. Kadang-kadang 5:30 udah harus di sini. Sudah harus di sini. Iya. Sampai jam berapa biasa kerja di sini? Oh, saya di sini standby 24 jam. 24 jam. Kegiatan seperti apa yang Anda lihat setiap harinya Pak Buan di sini? Kegiatan seperti beras itu. Ya beras kadang-kadang kerjanya itu dia nggak ada batas waktu loh. Ini di sini ya, semuanya dioplos di tempat ini. Iya. Berasnya. Iya. Yang Anda tahu, Anda melihat langsung ya, berapa orang pekerjanya? Pekerjaannya kadang-kadang kalau lagi PO itu 10 orang. 10 orang. Itu kerjanya mengoplos beras yang mana? Mungkin Bapak tahu tidak yang dioplos yang mana? Kalau yang mana yang saya nggak tahu, saya nggak begitu ngawasin, yakin itu ya. Cuma saya dia udah selesai, saya tutup pintu. Dia memang udah selesai, ya udah saya tutup pintunya gitu. Oke. Nampaknya di sini tadi saya lihat juga ada macam-macam ya. Ada beras yang ini kalau kita lihat teksturnya Menir. tidak panjang-panjang Pak. Menir Tapi namanya itu menir. ini kecil-kecil ya. Iya, menir. Yang ini apa dong Pak? Ini Ini Vietnam kayak sini yang udah rusak ini Vietnam yang udah rusak. Ini yang rusak. Coba boleh saya lihat Bapak. Nih. Ini beras yang sudah rusak. Nampak beda sekali ya kalau kita lihat jauh kemasannya bedanya juga. Jauh bedanya. Ya di tangan kanan saya ini beras yang sudah rusak dan nampak coklat. Iya. Coklat dan kemudian ada campur-campur dengan apa ini Pak, batu atau apa ini? Oh, bukan batu itu udah beku. lekat ya? Ya udah. Sudah beku, kemudian warnanya sangat berbeda. Jauh. Kalau ini bisa dibandingkan. Yang ini menir ya Pak ya? Iya, menir. Ini beras menir. Iya, betul. Nampak tidak utuh panjang-panjang, Iya, tetapi sudah berupa patah-patahan ya Iya, Pak ya? iya, betul. Oke. Dan ini kemudian yang dioplos oleh karyawan di sini. Ini yang digunakan. Kayaknya sih itu. Karena saya nggak begitu percis tahu Iya. kalau masa kerjanya. Itu. Nanti Bapak mungkin juga bisa lebih lanjut menjelaskan kepada pemirsa seperti Iya. apa kegiatan pengoplosan itu, apa saja yang dioplos, nanti jelaskan Pak ya, Iya, segmen betul. berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa. Anda kembali menyaksikan Wajah Bundar, pemirsa. Selain tadi sudah ada Pak Buan yang saya ajak sedikit berbincang mengenai apa saja yang Pak Buan lihat selama ini selaku orang yang menjaga gudang ini. Saya juga sudah bersama dengan Kompol Dovi dari di Reskrim Sus Polda Metro Jaya yang kemarin secara langsung Pak Dovi juga ke sini ya, Pak Dovi ya, melakukan penggerebekan terhadap gudang ini. Bagaimana awalnya kemarin polisi area bisa membongkar praktek ini, Pak? Ya, dapat kami jelaskan di sini bahwa anggota lapangan melakukan observasi di pasar-pasar, salah satunya pasar induk Cipinang, dan dari masyarakat mereka dapat menginterview bahwa mereka resah dengan adanya beras-beras oplosan ini yang berpengawet, terus pewarna, bahan-bahan kimia lain, yang mereka juga mengeluhkan bahwa beras-beras itu beraroma tidak sedap. Jadi masyarakat awalnya tidak tahu kalau itu entah dicampur pewarna atau pemutih atau apa, yang pasti itu berbau tidak sedap begitu. Atau bagaimana pengaduan yang masuk ke polisi begitu? Beda dengan beras-beras yang dia konsumsi biasanya. Walaupun merek sama, kok Apa yang dirasakan langsung oleh masyarakat? ya baunya berbeda, terus warnanya putihnya berbeda, mereka sampaikan. Terus dari info itu ya kami coba pendalaman, kami lihat mana supplier dari toko-toko beras tersebut. Masuklah mobil-mobil truk yang mengantar beras, ya mungkin seminggu 2 kali, dia dalam jumlah yang cukup banyak. Kita ikuti dan
bermuara di gudang ini. Di gudang ini saja. Ini sebenarnya fungsi gudang ini untuk pengoplosan atau sebenarnya ini hanya menampung saja atau bagaimana dari investigasi Anda? Multifungsi, Mbak. Jadi disinilah tempat dia menyimpan barang-barang, di sini mereka tempat start untuk menjual barang-barang, di sini mereka bekerja. Semua bahan-bahan ada di sini. Dari mulai beras asal Vietnam, ya kami juga menemukan ya karung-karung sisa beras Vietnam maupun Thailand. Yang beras-beras yang berlogo label Bulog juga ada di sini. Itu kan kemudian bagaimana? Mungkin orang juga bertanya-tanya bagaimana ada yang bisa sampai ke sini begitu kan ya? Itu awalnya kan dari Vietnam kemudian masuknya harusnya ke Bulog begitu kan ya? Itu bagaimana akhirnya bermuara ke gudang ini? Ya, jadi untuk sampai saat ini kami baru mengungkap kasus itu belum ada 1 minggu, Mbak ya. Untuk keterangan daripada tersangka sendiri bahwa beras itu dia dapat dari seseorang yang memenangkan lelang. Lelang itu dilakukan oleh pihak asuransi yang berada di Sulawesi Utara. Jadi beras itu kabarnya adalah beras Bulog yang dipesan dari Vietnam. Setelah tiba, karena beras itu cacat, Bulog memiliki standar bahwa ini tidak layak untuk dikonsumsi, mungkin karena faktor cuaca atau tersiram air laut. Dicoba semuanya itu sudah beras itu kita dapat saksikan seperti itu, Mbak. Menggumpal, mengeras dan berwarna coklat kehitaman. Baik, sebelum kita nanti lanjutkan juga soal bagaimana sebenarnya proyek itu kemudian bisa bagaimana alurnya bisa sampai ke sini, Pak. Ini masyarakat juga mungkin ingin tahu apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh para pelaku ini, apa saja yang dioplos. Kita coba melihat, Pak, ini yang contohnya mungkin ya, ini dari yang tadi Bapak katakan beras yang sudah rusak. Ini kalau boleh saya tunjukkan lagi yang dimaksud oleh Pak Dovi tadi, beras Vietnam seperti ini atau bukan? Ya, ini yang beras dalam kondisi rusak. Ya. Yang Thailand juga seperti ini. Yang Thailand kami tidak menemukan berasnya di sini, tapi sisa-sisa karung dari labelnya itu tertulis Thailand. Seperti yang ini tertulis Vietnam. Oke, ini kan kondisinya sudah sangat jelek sekali, Pak ya. Sudah bahkan mungkin tidak bisa dikonsumsi kalau seperti ini. Nah, ini Bapak juga kalau Pak Bohan tiap hari melihat pengoplosan itu di sini dilakukan di mana, Pak? Di sini tempat. Di mana? Mungkin Bapak bisa tunjukkan tempatnya. Di sini saja. Dia harus. Di lokasi ini saja. Lokasi. Padahal kan ini yang mau dioplos cukup banyak ya. Iya. Cuma hanya di sini. Berapa orang yang mau oplos, Pak? Yang oplos itu 10 orang. 10 orang bersama-sama. Iya. Apa saja yang dilakukan? Misalnya pertama kali yang dituang apa begitu? Saya yang evaluasi pertama menir. Ya. Kedua terus biasa. Menir ini ya? Iya. Berapa takarannya Bapak tidak tahu ya? Saya kadang-kadang kalau ngeliat sepintas ya itu kan 5 ininya. 5 beras lokalnya 5 sak. 5 sak ini, ya. Oke, terus kemudian lokalnya 5 sak lagi. Lokalnya 5, lokalnya masih bagus ya, dalam kondisi bagus. Bagus. Oke, menir 5 sak, lokal 5 sak, kemudian terus tambah lagi ya model beras Vietnam. Iya, bukan Vietnam itu yang mana? Itu kuning-kuning itu. Beras lokal. Lokal 5. Iya. Kemudian yang menir 5. Iya. Kemudian apa lagi yang dicampur? Sudah itu saja. Iya, kondensasi gitu ada. Itu doang yang dioperasi. Dicampurnya menggunakan apa, Pak? Dengan mesin atau manual? Bukan, pakai manual gitu. Manual. Keruk-keruk aja. Oh, dimasukin ke karung langsung. Karung, ya. 15 kg Iya, itu. 15 kg. Oke, kemudian yang ini, yang rusak ini bagaimana? Yang rusak itu saya nggak begitu percis tahu, yang aduknya dia masuk penyekapan itu saya tahu itu kalau yang rusak itu. Ini kenapa sih kok harus dicampur gitu, Bapak? Setahu Bapak buat apa tuh? Kenapa harus dicampur? Saya sih nggak begitu tahu percis ya, bahwa itu kan yang seniornya kan ada kepala kulinya itu Pak Nurina gitu maksudnya. Terus bagian itunya pengawasnya ada lagi si Dedi gitu. Jadi saya nggak ikut-ikutan masalah itu, ngapain ngeliat sepintas-sepintas doang. Iya. Gitu. Bapak pernah nggak, kan Bapak udah belasan tahun nih kerja di sini, pernah nggak sih misal Lebaran atau apa dapat beras juga gitu? Oh enggak berani saya Nggak berani, kenapa, Pak? Nggak berani, nggak minta gitu. Takutnya ya namanya orang ada beras di tempat saya, takutnya kebiasaan bagaimana gitu. Jadi nggak enak gitu loh. Lebih baik kita nggak minta gitu. Cuek aja gitu, pura-pura nggak tahu aja. Jadi gitu. sama sekali tidak pernah mencoba ya bagaimana belum pernah. kualitas beras dari Sedikit sini. pun saya belum pernah bawa beras. Walaupun ini beras di sini penuh belantakan ini saya belum pernah. Bapak kemarin ketika Pak Dovi dan juga rekan-rekan sini dari polisi, Bapak tahu ya? Tahu. Setahu Bapak apa yang terjadi? Yang apa tuh? Kemarin kenapa polisi ke sini gitu? Oh, polisi kan ini ya barangkali ya memang ini ada masalah beras ini kan, gitu. Jadi saya nggak merasa kaget, memang kadang ini masalah beras yang ada masalah gitu. Pak, Bapak kan tadi kelihatan mengawasi cairan-cairan kimia itu datang, itu biasanya habis berapa hari?
Oh, lambat sekali, Mbak. Dia gitu ngirimnya bukan ke produksi, ya toko-toko, Mbak. Ya toko-toko kimia gitu loh di Jakarta gitu loh. Oke. Paling pengiriman paling banyak tuh yang mode cairan itu 20 digen gitu loh. Nanti sakannya 20 sak gitu loh. Udah banyak, makanya lama sekali, masuknya juga jarang. Apa aja tadi Bapak katakan? Pertama sulfat, sodium sulfat ya. Oke. Kedua soda, terus ketiga HO, keempat pormik, Formik? ya pormik. Oke. Terus kelima cuka. Cuka, oke, baik. Baik, nanti masih kita akan lanjutkan, Pak Dovi. Juga saya ingin tanya, apakah menurut polisi ini kemudian pelaku ini merupakan bagian dari sindikat begitu? Jadi tidak hanya di sini, apakah juga di daerah lain, di wilayah lain juga ada seperti ini? Nanti kami lanjutkan segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Baik, kami lanjutkan meja bundar. Saya juga sudah bersama dengan beberapa narasumber lain. Ada Pak Ngadiran dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Ngadiran, juga Mas Ika sudah bersama kami sebagai pengamat pangan ya. Nanti bisa menjelaskan dampak apa yang bisa terasa kepada manusia apabila ini dikonsumsi terus-menerus begitu ya. Saya ingin ke Kompol Dovi lagi. Kompol Dovi, sejauh Anda kesini kemarin, apa saja barang bukti yang ditemukan oleh polisi? Untuk barang bukti yang kita dapat, beras Vietnam yang kondisinya Ini sudah tadi ya? tidak dapat dikonsumsi, Ya. beras menir dan beberapa jenis beras lokal yang kondisi baik, terus karung-karung Bulog yang dia sendiri bukan merupakan mitra dari Bulog itu Itu sendiri. mereka dapat dari mana Pak kalau dari penelusuran polisi? Buat sendiri atau bagaimana? Jadi karung yang dia sampaikan, dia peroleh, Pak, kalau karung itu mudah Pak, saya beli di pasar pun ada yang jual. Dia sampaikan seperti itu. Oke, jadi mereka hanya beli di pasar saja. Iya. Kemudian ini beras-beras yang sudah dioplos ini dikemas dalam kemasan berapa kilogram? 15 kg. 15 kilogram. Pak Dovi mungkin bisa menjelaskan tadi apa saja sih yang kemudian dicampurkan ke dalam karung 15 kilogram itu? Takarannya seperti apa? Kalau pengakuan dari pelaku dan saksi-saksi yang sudah kita periksa, itu semua dari 5 jenis beras dicampur kelipatan 1:1 untuk menambah daripada volume beras Vietnam ini dan untuk mengelabui agar tidak terlihat pada kasat mata bahwa ini beras rusak. Beras- Ini campur yang baik juga. Iya, beras Vietnam ini kalau kita lihat kan sudah begitu rusaknya begitu, dan ini sangat tidak layak dikonsumsi. Iya. Yang ini menir bukan buat manusia, Iya. untuk ternak begitu Iya. kan ya. Kemudian yang proporsi beras lokalnya hanya berapa persen? Ya 1:1 dari 5 jenis sumber beras. Hanya seperti itu ya. Oke. Jadi dia mengambil dari selisih keuntungan, mungkin dalam 1 kilo kalau kita lihat dia ambil 1.300 rupiah keuntungan dari campuran itu. 1 kilonya dia mendapat keuntungan 1.300. Ngambil selisih dari dia beli mungkin 3.600, dia jual 4.700, seperti itu Mbak. Jadi ngambil selisih itu. Sudah cukup lama mereka beroperasi, Pak? Untuk pengakuan sudah berjalan 1 tahun lebih. Namun 1 tahun lebih. Namun kita belum tahu nanti hasil pemeriksaan saksi-saksi yang lain, mungkin saja bisa lebih. Keuntungan berapa yang mereka peroleh per bulannya? Per bulan dari total dia masuk, yang kita lihat perkiraan saja Mbak ya, 400 ton sekali masuk, hitung-hitung dalam jangka waktu 2 atau 3 minggu beras itu bisa habis. Itu bisa mencapai 1,4 miliar. 1,4 miliar itu Betul. keuntungan bersih yang mereka dapatkan. Ya. Wow, luar biasa. Itu setiap bulan ya, dan itu sudah setahun lebih mereka Ya. beroperasi. Ada hanya 10 karyawan di sini. Oke, ini kemudian distribusinya kemana saja? Di wilayah Jakarta saja atau bagaimana? Untuk sumber informasi awal, kami coba menyelidiki dari Pasar Induk Cipinang yang ada dekat sini, Pasar Induk Kramat Jati, ya informasi lengkap. Begitu kami sudah menyentuhnya, dan dia mengakui bahwa dia sudah jadi pemasok untuk Jabotabek sampai ke Bogor, Mbak. Oh ya? Tangerang juga. Jadi di pusat Bekasi, perdagangan beras, ini oplosan sudah Ya, masuk? masuk. Selama setahun lebih itu? Iya, Mbak. Dan ini memang cukup sulit untuk masyarakat tahu bahwa ini oplosan dan tidak begitu? Kebetulan kami penyidik dan kami berkoordinasi dengan pihak Bulog. Pihak Bulog pun menyampaikan, Pak, kami harus cek lab dulu. Kalau kasat mata, Pak, sulit untuk membedakannya karena sudah melalui proses
pencampuran dengan beras-beras lokal. Apa sih dugaan dari polisi selain ini hanya dioplos dengan beras-beras yang sudah tidak layak ini? Adakah dugaan kemudian ada cairan pemutih juga yang dicampurkan? Ya, sangat besar ya dugaan kita. Hanya ini masih dalam proses pemeriksaan di laboratorium. Apakah kadar dari masing-masing jenis bahan kimia tersebut ada yang tercampur dalam beras yang sudah jadi dalam kemasan 15 kg tersebut. Untuk hasil belum kami terima. Kapan itu keluarnya, Pak? Mungkin minggu depan. Tapi dugaan cukup kuat ya? Cukup kuat karena dalam satu gudang industri beras, di sini mereka memproduksi beras, menjadikan gudang beras, banyak ditemukan bahan-bahan kimia dan pewarna dan pewangi. Ya, baik. Jadi dugaannya cukup kuat ada bahan kimia di dalamnya. Pak Ngadiran, Anda sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Pasar, ini bagaimana beras oplosan ternyata sudah masuk juga ke pusat penjualan beras di Cipinang, kemudian Kramatjati. Bagaimana komentar Anda, Pak? Iya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya begini, siapa yang melakukan ini sama dengan dia sudah kejahatan yang sangat luar biasa. Kalau narkoba itu sudah dimasukkan dalam kejahatan yang membahayakan, ini lebih-lebih. Karena ini yang membeli atau yang memakan, ini kan semua lapisan. Betul. Kalau tadi dikatakan oleh Bapak kita ini bahwa ini menyebar ke seluruh Jabodetabek, jangan-jangan sudah masuk keluar Pulau Jawa. Saya pikir karena di dalam pemasarannya kadang-kadang jaringan itu memang sangat luar biasa, sehingga dalam hal ini kalau sudah dikonsumsi oleh saudara-saudara kita, yang jelas kalau sudah setahun itu tentu sudah banyak. Dan penyakit sekarang kita juga tahu, kalau tanya dokter sudah bingung, kadang-kadang diatasi dengan ini muncul macam-macam, Pak, ya, bisa jadi dampaknya ya. Jadi kalau dulu katanya kan dari yang namanya dari mecin lah, dari bahan-bahan makanan lain, ternyata bahan pokok sudah dibuat sedemikian rupa. Jadi ini bukan hanya jolim lagi, ini sudah kejahatan yang luar biasa. Ya, dan selama ini sama sekali tidak terendus begitu, Pak Ngadiran. Peganian gitu loh kalau. Anda tidak tahu sama sekali selama ini. Kalau kami itu begini, kami kan belanja ke Indo, belanja ke agen-agen. Kalau kadang-kadang terlihat yang kurang baik kan kita tukar dengan tidak dibeli itu barang. Baik. Nah ternyata setelah terungkapnya ini, kami terima kasih sekali ini dengan Pak Polisi yang sudah berupaya sedemikian rupa sehingga ini satu hal yang sangat prestasi yang luar biasa. Karena ini adalah kesehatan saudara-saudara kita. Ya, baik. Itu sebenarnya. Baik, Pak Ngadiran, nanti selanjutnya juga saya ingin tanya ke Pak YK, apa kemudian pengaruhnya bagi manusia, dampaknya apa begitu ya ketika ini dikonsumsi secara terus-menerus. Kami kembali sesaat lagi nanti di Meja Bundar. Anda kembali menyaksikan Meja Bundar. Saya ingin ke Pak YK. Pak YK, ini bagaimana ini sampai seperti ini bisa masih terjadi begitu kan? Ini sampai 1 tahun tadi dikatakan tidak terendus loh ya Pak Ngadiran. Anda juga tidak tahu sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Pasar, tidak tahu kalau ada oplosan seperti ini ya. Beda pekerjaannya. Beda pekerjaannya. Ya, dan sangat prihatin tadi yang bisa masuk. Pak YK, ini apa yang terjadi kemudian? Kenapa sampai ini kembali terjadi, masih saja terjadi? Kurang pengawasan atau apa? Ya, jadi begini, satu hal, praktek oplosan di beras ini sudah merupakan sesuatu hal yang lazim. Yang lazim di perdagangan, bahkan bisa saya katakan hampir mendekati 100% perdagangan beras yang ada di Indonesia, baik itu yang terjadi di pasar tradisional maupun di pasar modern itu mempraktekkan yang disebut dengan pencampuran beras atau oplosan. Cuma masalahnya oplosan ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak boleh. Misalnya, apa batasannya yang boleh? Batasannya misalnya beras Pandan Wangi dioplos dengan beras Cilamaya Muncul, beras Ciherang dioplos dengan beras Mekongga, itu nggak masalah karena masih layak konsumsi. Batasannya adalah layak konsumsi atau tidak. Cuma bagi para pelaku yang mengoplos misalnya seperti tadi, hendaknya karena nanti akan masuk di dalam ranah undang-undang pelabelan, mereka harus mencantumkan secara jujur. Kalaupun misalnya ini dicampur Pandan Wanginya sekian persen, Cilamaya Munculnya sekian persen, mereka harus cantumkan itu. Nah, kembali kepada kasus ini adalah praktek pengoplosan di mana termasuk kepada kejahatan ekonomi tadi. Ini di sini pelaku memang secara sengaja menambahkan zat kimia dan mencampurkan bahan-bahan yang sebetulnya tidak layak konsumsi.
Diduga dicampur zat kimia begitu ya? Ya, Masih diduga ya? masih Pak Dovi? diduga ya. Kalau kita lihat tadi keterangannya sih sebetulnya prediksinya sepertinya hampir mendekati. Cuma nanti saya pikir buat kepolisian juga tidak bisa seperti itu, Kita harus tunggu ada hasil lab. cek labnya. Coba kalau kita lihat dari misalnya kan Ini ya? karungnya, ini kan beras yang memang beras busuk, beras yang dari Vietnam yang dibeli oleh Bulog. Nah, Iya. tetapi kan Bulog itu kan beli beras itu tidak semuanya bagus karena di jalan itu ada yang kerendam air, ada yang busuk, segala macam gitu kan. Nah, yang bagus masuk ke gudang Bulog, yang tidak masuk itu nanti diklaim oleh asuransi. Nah, cuma pihak asuransi ini untuk meminimalisir kerugian, mereka menyandarkan ini dengan catatan bahwa ini sebetulnya masih bisa dimanfaatkan untuk industri peternakan. Nah, tetapi belajar dari kasus seperti ini, seyogianya ini menjadi masukan ataupun juga ke depan bahwa sebetulnya beras-beras seperti ini karena akan menimbulkan orang berpotensi melakukan moral hazard, harusnya dihapuskan saja, Tapi dimusnahkan ini saja. betul ya bahwa ketika ada yang rusak begini kemudian harus dimusnahkan dan itu memang harus ditenderkan begitu. Ya, ditenderkan karena derajat kerusakannya itu berbeda-beda, tidak seperti rusaknya seperti Ini ini. kan sangat rusak, ini Itu juga perlu termasuk- ditenderkan seperti ini. Oh ya, kalau yang ini nggak perlu dong. Harusnya tidak ya? dimusnahkan. Ya, cuma kan masalahnya ini kan berasnya satuannya banyak. Iya. Ada yang memang berasnya rusak parah, ada memang rusaknya itu masih bisa ditolerir. Yang masih bisa itu kemudian digunakan untuk Untuk industri pakan, Oke. itu kan itu sebagai bahan bahan industri. yang ini harusnya dimusnahkan Harusnya sih langsung. sebetulnya Oleh dimusnahkan siapa saja. harusnya yang memusnahkan? Ya, Bulog kalau langsung? misalnya Bulog itu Bulog itu kan dimintai oleh pelaku asuransi, Bulog dijamin Ya. berasnya itu oleh asuransi, maka yang harus memusnahkan ini adalah pihak asuransi. harusnya. Tetapi selama ini apakah itu juga langsung dilakukan? Tidak oleh asuransi? dilakukan Tidak. karena memang tidak diatur. Dan ini resikonya ya sampai Dan ini akhirnya. resikonya gitu kan, Oke. karena negara ini harusnya pemerintah itu menyusun norma, standar, prosedur dan indikator keamanan pangan. Nah, yang seperti begini sebetulnya harusnya kalaupun itu sudah disusun, ini harusnya dimusnahkan. Kita coba lihat Pak Eka, apa Ya. sebenarnya perbedaan ya ketika beras ini sudah dimasak Ya. yang betul-betul tidak dioplos dan juga kemudian dioplos. Ya, silakan. Kabarnya ini kelihatan betul bedanya Ya, begitu ketika sebetulnya bisa sudah matang. terlihat Rekan saya secara tadi sudah mencoba untuk fisik bisa memasak. terlihat Yudi, berbeda. terima kasih. Ini perbedaannya. Yang dioplos yang ada sendoknya ya. Pak Nah, ini- Adiman dites saja, jangan disebutkan mana beras yang oplosan Oh, gitu ini, ya? mana enggak, pasti bisa Tapi ditunjuk. dari warnanya pun sudah kelihatan ya Pak ya. Pertama kalau kita lihat dari kasat mata saja, Ya. antara yang sebelah kanan atau yang ada sendok dengan Ya. ini, pertama dari warna itu sudah beda. Tetapi tadi juga ada cara untuk memiripkan warna itu sangat dimungkinkan dengan bahan kimia. Dengan yang kedua adalah butir-butir nasi yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Ini kalau kita lihat langsung kan sudah jelas berbeda. Beda Pak ya? Ini kan tingkat lengketnya, bergabungnya dengan ini berbeda. Pertama dari warna, tetapi pertama warna itu bisa diakalin. Bisa Sebagaimana diakalin tadi juga? disampaikan. Dengan pewarna kan sekarang sudah nggak asing lagi kan. Tapi akhirnya ketika dimasak itu juga tetap putih seperti itu. Bisa jadi karena pencampurannya tadi mendekati yang tipu-tipu tadi. Kalau ini bahasa tipu-tipu masalahnya. Ya, Pak Adira, nanti apa kemudian perbedaan lainnya? Kita lanjutkan nanti ya di yang tahap jelas berikutnya rasa. nanti. Saya Kalau mau sudah berikutnya. dirasakan Baik, masih nanti beda, saya harus baunya break dulu. juga beda. Ya, nanti kita Baik. lanjutkan lagi. Kami kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan ya, Pak Adira. Baik, kita lanjutkan meja bundar. Saya masih ingin membahas mengenai ini perbedaan ini, Pak Adir bisa tolong diangkat, Pak. Ini pemirsa, ini beras nasi yang sudah matang, yang dioplos ya, Pak ya. Kemudian yang ini yang tidak dioplos, nampak sekali perbedaannya. Tadi sudah dijelaskan, ini dari warnanya saja sudah kelihatan. Selain itu, pengadilan dari rasanya juga Yang terasa ya. jelas dari rasa itu kalau sudah dikenyang benar memang ada perbedaan. Tetapi dalam hal ini karena beras ini mungkin dan mayoritas dipasarkan ke pasar tradisional khususnya, dan yang beli tentu orang yang uangnya terjangkau, ini yang menjadi tidak begitu mungkin dirasakan. Hanya rasanya adalah ada di perut nanti. Kalau sudah lewat dari tenggorokan itu pengaruhnya adalah ke perut. Tapi itu kan tidak mungkin akan tiba-tiba. Mungkin waktunya akan lama sakitnya ini karena ada dimungkinkan ini mengandung bahan-bahan yang mungkin membahayakan bagi Kalau kita. misalnya ini hanya dioplos saja itu pun sudah berbahaya. Kemudian kalau ada campurannya bahan kimia, misal pemutih, itu apa bahayanya lagi? Ya bahayanya lambung yang jelas. Yang pertama makanya sekarang banyak orang sakit lambung, mungkin saya bukan dokter ya, tapi mungkin bagian dari
hal-hal seperti ini. Belum lagi jenis makanan-makanan lain. Iya, iya. Dan kemudian kalau kita pegang, yang jelas ini kan lebih lengket. Kita rasakan ya, kalau ini nggak Itu, lengket ya, Pak ya. Di sini lebih lengket, lebih licin, licin ya, gitu. di sana Ya. kan keset. Betul betul. Jadi Rasa betul ketika dipegang ini Betul. nggak licin seperti itu Ya. Pak ya. Dan ini katanya nggak tahan lama juga ya. yang jelas ini sebagaimana ahlinya 3 jam mungkin ini sudah basi mulai agak basi. Padahal baru Sedangkan matang, itu- Pak. Iya, kalau ini mungkin sehari pun nggak apa-apa. Oke. Iya. Pak Yeka, ini apa yang harus dilakukan? Pengawasan seperti apa oleh pemerintah? Baik, pertama pemerintah wajib melakukan pembinaan dan juga menetapkan norma, prosedur, kriteria, indikator keamanan pangan, dan juga pelaku baik itu dari petani, pedagang, dan yang pelaku peredaran pangan lainnya wajib memberikan jaminan keamanan pangan. Itu wajib, gitu ya. Kalau misalnya diwajibkan ya berarti, kalau tidak diwajibkan berarti harus kena sanksi. Nah, intinya di sini perlu pembinaan. Tetapi ada poin khusus yang harusnya menjadi perhatian kita bersama. Praktek-praktek seperti ini terjadi karena adanya gaps, artinya harga beras di pasar itu memang mahal. Jadi catatan BPS mengatakan harga beras termurah di bulan April minggu ketiga ini sekitar Rp10.400. Ini cukup tinggi disparitasnya dibandingkan dengan harga internasional, sehingga pelaku-pelaku seperti ini masuk di sana. Nah, intinya apa? Intinya berarti kita sebetulnya belum mengalami yang disebut dengan surplus pangan. Surplus beras itu belum terjadi. Karena kalau memang surplus, sebetulnya praktek-praktek seperti ini tidak akan terjadi. Harga akan normal dan itu tidak ada upaya untuk masuk kepada pelaku untuk melakukan hazard dengan cara melakukan praktek seperti ini. Dan ini biasanya dijual dengan harga yang cukup murah begitu Pak ya? Ya, sebetulnya harganya cukup murah tapi marginnya tinggi juga gitu. Ini prediksi saya marginnya bisa sekitar per kilonya itu minimal Rp1.000 ini. Baik. Terakhir Pak Dovi, ini kedepannya seperti apa? Masyarakat tentu resah dengan adanya seperti ini. Polisi masih akan terus melakukan razia begitu atau bagaimana? Ya, untuk dari pengungkapan kasus ini berarti kita sama-sama bisa belajar, Mbak ya, bahwa bahan pangan yang kita konsumsi setiap hari, makanan pokok bagi kita adalah nasi. Setiap hari yang sekali-sekali saja saya suka membaca tuh pengawet atau pemutih bisa menyebabkan kanker bahan-bahan kimia itu. Apalagi kita yang setiap hari. Jadi ini bisa menarik perhatian kita sama-sama. Dengan penegakan hukum ini kami akan menerapkan sesuai dengan prosedur aturan undang-undang yang berlaku yang bermotivasi besar harapan menimbulkan efek jerah bukan hanya kepada pelaku tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Nah, dan selanjutnya kami berharap sekali dari petugas kepolisian mengharapkan peran serta masyarakat. Jikalau ada kejanggalan, jangan sungkan-sungkan, sampaikan saja bapak-bapak, ibu-ibu untuk ke kantor polisi yang terdekat. Maka kami bisa mulai dari mana kami melangkah, polisi dapat mengambil sikap. Jadi tidak mungkin setiap hari polisi bisa mengawasi perputaran beras dan mencobai sendiri. Iya. Pasti ada bantuan dari rekan-rekan kami juga, dari masyarakat lingkungan sekitar untuk mengungkap. Salah satunya contohnya dalam perkara yang satu ini. Baik, terima kasih. Ini tentunya juga menjadi kewaspadaan masyarakat lebih hati-hati lagi begitu ya ketika akan membeli beras terutama. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami di Meja Bundar malam hari ini. Saya harus akhiri Meja Bundar. Selamat malam, sampai jumpa. I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go. When all those shadows almost killed you.